Convenience to all airport visitors, all planes aircraft quarantine document is not allowed the airport area. Saya dan istri akan bepergian menuju Xiamen menggunakan Xiamen Air. Dan sekarang sudah boarding. Perjalanan menuju Xiamen diperkirakan 5 jam 20 menit. Dan saat ini sedang dingin-dinginnya. Itu yang saya cari. Dinginnya itu berkisar malam-malam katanya sekitar 9 derajat, kalau siang sekitaran 15 derajat. Itu yang paling enak, itu yang paling saya cari. Dan seperti apa nanti bisa saya akan laporkan lagi. Baik, sampai jumpa di Xiamen. See you. Sekarang saya baru saja keluar dari custom di Xiamen dan menuju ke bagasi. Temperatur saat ini 16 derajat Celcius. Perjalanan dari Jakarta menuju Xiamen kurang lebih 5 jam 20 menit. Baru dapat koper sekarang. Alhamdulillah kita udah sampai di Xiamen. Sekarang kita menuju ke mobil. Bagaimana Pak Nafi, udah siap? Oke, sekarang kita jalan menuju mobil. Katanya di depan dingin, jadi saya harus pakai jaket. Kalau tidak pakai jaket, nanti katanya bisa masuk angin. Suhunya saat ini sekarang sekitaran 16 atau 17. Tapi kalau di luar mungkin bisa lebih dingin lagi. Tambah malam, tambah dingin. Jadi yang ini Desember cuacanya memang sangat enak. Tapi menjelang Januari itu bisa lebih dingin lagi. Dan Lin Xiao sudah menjemput kami. Ini Lin Xiao, sepupu keponakannya Kiki. Nali Chen. Oke, saya mau ke toilet dulu. Lin Xiao, 我很高兴我可以来这边。我很高兴认识你。你好。你好，你好。Dengan bahasa yang ngepas-ngepas saja, tapi lumayan bisa komunikasi. Jadi beliau inilah yang menjemput. 有去现在分钟。1个小时1个小时15分钟。15 分钟. 1 jam 15 menit menuju Guangzhou. Dan traffic is okay. 我自己开车。你自己开车。 Oke, kita ke parkiran sekarang. Kita ke mobil sekarang. Oke, kita sudah sampai di mobil. Ya, sekarang kita sudah sampai di mobil. Siap untuk berangkat. 他过去雅加达以后，才把出生时间改成19。 Dia besok datang jam 8. 我们去8点半可以？ Alhamdulillah kita sampai di Crown Hotel. Sampai kita di Hotel Crown di Shanshu Gopo, China. Xiamen sampai ke Chenzhou 100 km, kurang lebih 1 jam 15 menit. Dan kita sekarang Crown Plaza. I give you something very special. Kausuta, I give it a very special thing for him. Something about your family? From me to him. Very, 谢谢。不客气。 very special. Yeah. Oke, sekarang kita berada di Tumen Street dan tepatnya kita berada di Kwanti Temple. Di Kwanti Temple ini sangat meriah sekali, terutama kalau malam hari. Anda bisa lihat di siang hari begini ramainya, dan kalau malam hari penuh dengan lampu dan sangat ramai sekali. Dan di dalamnya ada patung dan juga ada beberapa fortune teller. Kalau orang Hokkien bilang kuamia. Dan biasanya kalau mereka mau menikah, mau bangun rumah, mau bisnis, mereka datang ke fortune teller atau ke tukang ramal untuk menanyakan tentang bagaimana kalau seandainya bisnisnya bisa berhasil atau tidak, perkawinannya ataupun rumahnya, semacam itulah. Itulah kepercayaan dari orang-orang Chinese seperti itu. Anda bisa lihat begitu meriahnya ornamennya, bangunannya, dan sangat artistik sekali. Di samping Kwanti Temple ini ada masjid yang sangat tua yang dibangun pada tahun 1009, dan kita akan pergi ke sana nanti setelah dari Kwanti Temple ini.
Then we go to the main hall is for the Guanti and God, and this for the three brothers. So we get three brothers, and for the Quanzhou people, if they want to have recognize the brother and sister, they always come in here. Okay, then three here. Ini adalah patung hiasan tiger yang terbuat dari batu. Begitu artistik dan bagus sekali. Kalau kita lihat tempat ini, mungkin mirip seperti Pantai Indah Kapuk atau di Peak, karena mereka menjual Chinese dan juga buah-buahan. And this origin is lucky. So we always have this red one in the always have their Ini adalah toko souvenir, ada yang terbuat dari kayu, namun sampai detik ini saya belum sempat melihat giok. Sekarang kita sudah berada di Qingqing Masjid, yang mana Masjid Qingqing ini adalah masjid tertua di Tiongkok. Dibangun pada tahun 1009 dan luasnya seluas 2.500 meter persegi. Dan masjid ini memang sudah diakui adalah masjid tertua yang berada di Cina. Dan di Cina itu adalah di kota Chenzhou saat ini. Saya pernah kemari 10 dan 5 tahun yang lalu untuk sholat Jumat. Tapi kebetulan hari ini adalah hari Sabtu dan kebetulan persis pada pukul 12 adalah waktu zuhur. Saat ini saya berada di Masjid Qingqing di Chenzhou, dan masjid ini dibangun pada tahun 1009. Dinobatkan sebagai masjid yang tertua atau yang terpopuler di Cina dengan luas 2.500 meter persegi. Dan saya pernah kemari dulu sekitar tahun 2015 dan juga 2019. Dan ini adalah yang ketiga kali saya berkunjung ke Masjid Qingqing di Chenzhou. Di luar, karena saatnya sekarang belum waktunya zuhur, ternyata zuhur sini adalah pukul 1:30. Sekarang kita sudah sampai di restoran dan kita akan makan siang di sini sambil nunggu waktu buka untuk zuhur. Dan makanannya seperti apa? Just take a look. Mari kita lihat di dalam. Makanannya sudah siap saji. Ada udang rebus, ada bebek, ada miswa. Wow, very nice. Saat ini saya berada di Museum Maritim, yang mana di kota Chenzhou ini dikenal dengan pelabuhan tertua pada masanya. Di mana pada saat itu Chenzhou itu terkenal dengan sutra ataupun perdagangan pada saat itu, di mana banyak sekali saudagar dari Arab datang menuju ke Chenzhou, dan pada saat itu orang-orang Arab tersebut menyebarkan agama Islam di kota ini, sehingga kota ini sebagian terdapat sebuah masjid yang barusan kita lihat semuanya, yaitu Masjid Qingqing, yang mana masjid itu dibangun pada tahun 1009 dan tertua di Tiongkok. Mari kita lihat ke dalam seperti apa maritimnya. Chenzhou is also one of the biggest country in the world that, you see, it's the harbor of Zaytun is among the biggest in the world, or rather, it's the biggest one. At that time, Chenzhou is very was very popular, and every countries, every people in the world, they come here, they need it here, and they make a business here. And also, Marco Polo had come here, visit here a long time ago. Let's take a look inside. Ini salah satu dari hasil ataupun belong to Chenzhou adalah, dan pagoda ini jaraknya ini atau dari kota Chenzhou ini kurang lebih sekitar 40 menit, dan besok kita rencana sama-sama Yes, 40 minutes from Quanzhou. You can see the year tomorrow. Oke. Besok kita akan ke tempat ini, melihat langsung ke tempat aslinya di mana pagoda itu dibangun. Semua ini adalah
berada dalam provinsi atau kota Zhengzhou. Kota Zhengzhou ini dengan penduduk kurang lebih sekitar 9 juta orang bermukim di kota yang sangat indah, di mana kota ini sangat terkenal sekali tadi dengan zaitun, dengan maritimnya, dengan masjidnya, dan menawan sekali. Oke, kita lanjut. Recording now. Oke, ya. Patung ini bernama Lao Tzu Patung atau patung yang sangat dikenal di kota Zhengzhou ini, dan besok kita akan pergi ke sini. Tempat ini betul-betul sangat fenomenal dan dijadikan tempat untuk berfoto-foto karena ini tempat patungnya yang tingginya kurang lebih sekitar 8 meter. Sangat menarik untuk dijadikan tempat wisata untuk foto-foto. Oke, besok kita lihat tempatnya. Oke, 3, ya. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa kita sudah melihat yang aslinya, yaitu Qingqing Masjid. Masjid Qingqing di jalan what is the street of the mosque? The name of the street? Qingjing Mosque. The name Qingjing of是 the street? the Tumen Street. Tumen Street. Oke, Yeah. tadi kita sudah lihat di jalan Tumen, yaitu salah satu masjid yang sangat terkenal adalah Qingqing, dan inilah salah satu yang dipajang di Museum Maritim di sini. Today is December 15. The temperature right now about 13 degrees centigrade. But this morning, early in the morning, about 8 degrees centigrade. So it's quite very cool right now. You can see behind me there is a church. We are at Nanjing Street, the church, and we are gonna enter to the temple. The name is Chengtian Temple, and the other side is another temple. This is for Buddhist temple, and around 300 from here, there is Qingqing Mosque that we went yesterday. So it means this area there are 4 temples for Muslim, for Buddhist, for Christian, and Confucius others, temples also. So very peace. It seems like at Nusa Dua Bali they have 4 religions over there. So let's take a look inside. Okay. Beginilah suasananya di dalam temple, di mana ada semacam berdoa. Di Indonesia mereka mengatakan liam keng, tapi kalau di sini bilangnya liam ceng, something like that. Ya seperti itu. Gentlemen, at this time, at present, at noontime for Zuhur Salat, I am at Qingtai Qingjing Mosque. Qingqing Mosque, and now I meet somebody here. He cannot speak English, only Chinese. So it's difficult for me to speak in Chinese, but a little bit is okay. 你叫什么名字？ Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. 你多大了？我65。 65. 95岁了。 65. Yeah. 我是66。 66啊，你哥哥。啊，哥哥，你哥哥。不是大哥哥，小哥哥。我这大哥哥吃素了，你是小哥哥。小哥哥。Yeah. Now I would like to go inside for Salat Zuhur, and thank you for watching my video. Very fresh. At present, we are having lunch together. Fortunately, I met him at the mosque, and this restaurant is belong to him. He comes from Gansu. Yes. And he has been living here for 10 years. Yeah. And then he has a restaurant, and the food is very, very nice. You can see the noodle
but one portion noodle is very very big, and this one chicken, this one beef, Lamb. lamb, and very very nice. But the portion is very very big. I like this noodle. This noodle is very nice, but the portion for me is okay. But for my wife is too much. Ya. Puja Temple, yaitu ada sebuah temple di agak sedikit menjorok ke laut, berarti ada di atas lautan. Seperti apa bentuknya kita bisa lihat. Yang jelas di sini masih dingin, dan anginnya sangat kencang. Jadi tidak menggunakan kuping atau akan sangat sekali. Mari yuk kita lihat. Di Indonesia, hotel, apartemen, rumah sakit angka 4 tidak ada. Tapi di Cina, jangankan 4, 14, 24 itu tidak ada. Jadi angka 4 itu memang adalah angka keramat. Karena 4 itu dalam bahasa Hokkien Si artinya mati. Begitu ceritanya. Saat ini saya berada di satu klub tenis meja di Zhengzhou di Cina. Karena ini hari biasa, hari kerja, jadi pemainnya nggak ada. Cuma ada satu laupan, yaitu ownernya atau pemiliknya. Ini叫什么你的名字？李辉义，双口李，光辉的辉，成立的义，李辉两个口的。 Oke. Ini adalah pemiliknya. Saya nggak begitu mahir cara ngomongnya, jadi ya pokoknya pakai bahasa isyarat aja. Dan tempatnya bagus sekali, Anda bisa lihat. Ada beberapa meja, 1, 2. Please ask him, does he sell tennis bat or racket or rubber or T-shirt or something? Please ask 你那 him. 个这种，比如说球拍、球啊，或者球衣啊、球包啊这些东西吗？赠品都是没有现场放在这边，都在另外一个地方。就是有卖，就 yeah they sell it but not put here, Not here. not here, yes, yeah. It's okay, no problem. Turn it off. Oh, and please using my handphone, my mobile. You are mobile phones also? So you are mobile phones also? Yeah. Okay. Baik teman-teman, di salah satu jalan di Zhengzhou ini, masyarakat di sini atau yang punya restoran barangkali yang menyediakan teh gratis. Jadi bagi orang yang lewat di sini, mereka mau minum silahkan gratis, cuma gelasnya bawa sendiri. Jadi tidak ada persiapan gelas di sini. Hebat sekali. Kalau di tempat kita air putih biasa yang gratis, tapi kalau ini teh gratis. Kadang kopi juga. Barangkali ini kopi. Oke, selamat menikmati. Okay. Kita berada di Zhengzhou Craft Moment. Jadi di sini adalah tempat pembuatan lampion, dan bapak inilah yang membuat dari bahan bambu ya. Seperti ini, seperti layang. Mau lihat setelah jadinya? Yuk kita lihat di depan yuk. Nah, seperti inilah yang dibuat oleh si bapak tadi itu. Setelah jadi, Anda lihat begitu indah, begitu artistik, padahal cuma dibuat dari bambu seperti tadi, dan begitu indah. Dan biasanya ini pada saat Chinese New Year, mereka masing-masing memajang barang-barang ini di dalam rumahnya. Dan Anda bisa lihat seperti ini, semuanya ornamennya berwarna merah, mencerminkan kebahagiaan pada saat Lunar Festival atau Chinese New Year. Ya, seperti inilah dapat kita lihat. Itu juga ada perahunya bagus ya, bisa seakan-akan seperti hidup di atas lautan. Sangat menarik sekali. Dan banyak lagi ornamen yang lain, seperti ada burung seperti burung merak begitu ya. Begitu banyak variasinya. Ingwan, 我不会讲华语，moyong. Oke. Nah, mungkin bagi Anda yang belum tahu tentang kebudayaan Cina, mereka pada umumnya di hotel, di rumah, di kantor, tempat pekerjaan, di mana-mana pun juga, mereka punya suatu alat tradisional untuk minum teh seperti ini. Jadi acara minum teh seperti ini itu sudah biasa. Bahkan kami baru datang saja sebagai tamu, langsung disiapkan untuk minum teh. Karena acara minum teh ini adalah suatu tradisi kehormatan buat mereka kalau kita bisa datang dan mau minum. Dan itu tadi masalah lampion, dibuat itu
dalam waktu sekitar 2 minggu, 2 weeks, Yeah. right? Yeah. Yeah, 2 weeks. This one 2 weeks. One month. 1 month. For that one. Oke, the other one yang agak sulit seperti itu. This is 1 month. Itu 1 bulan. This is 2 weeks. Untuk yang kecil, yang muda seperti ini, itu 2 minggu. Oke, Yeah. thank you. Oke, kita sekarang sedang jalan kaki di sekitaran kompleks sebuah perumahan di mana kita akan menuju ke pagoda, dan Anda bisa lihat rata-rata rumah di China ini, terutama sekarang kita berada di Chenzhou, mereka yang merantau rata-rata mereka akan pulang lagi ke negerinya untuk membangun rumah. Itu menandakan bahwa dia bisa menunjukkan kepada keluarganya kalau dia sudah berhasil bekerja di luar negeri, lalu pulang ke rumah. Untuk keluarganya dia bangun rumahnya, dan tidak heran kalau yang namanya besok atau lusa kami akan menuju ke Fuzhou, dan kita akan melihat di sana adalah sebuah museum Lim Xuliong, di mana itu salah satu ciri khas orang-orang Cina berhasil merantau di luar negeri, pulang kembali ke negerinya, dia bangun rumahnya sebesar-besarnya untuk menunjukkan kepada keluarganya kalau dia sudah berhasil mendapatkan kekayaan dan tidak melupakan negerinya sendiri untuk keluarganya yang masih berada di Cina. Dan ternyata orang yang seperti itu banyak sekali, bahkan di Indonesia juga banyak orang-orang Hokkien terutama yang merantau ke Indonesia. Mereka berhasil, mereka membangun rumah di negerinya. Keluarganya yang datang dari luar tempat akan bisa tinggal di situ. Dan juga kenapa orang-orang Cina bisa berhasil dan banyak sekali berada di Jakarta, di Indonesia, ataupun di kota lain di Indonesia. Mereka pada saat berhijrah atau bermigrasi ke negeri lain, berhasil, mereka akan mengajak keluarganya yang dari Cina untuk tinggal bersama mereka. Di mana? Di Jakarta, di kota-kota lainnya di Indonesia. Dan kekeluargaan seperti itulah yang banyak sekali terdapat di Indonesia. Dimana kalau satu orang berhasil, mereka akan mengajak keluarganya, semua temannya, tetangganya, semuanya agar ikut berniaga di, katakanlah di Jakarta atau di Indonesia. Tidak heran, banyak sekali orang-orang Hokkien yang berhasil di Indonesia. Dan ada satu lagi yang perlu Anda ketahui bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke Cina. Kalau mau membeli SIM card, Anda bisa beli seperti ini. Ini yang saya lakukan juga. Ini bisa WhatsApp, bisa video call, bisa WhatsApp call sudah pasti. Dan kalau Facebook saya tidak pernah buka. Dan juga untuk TikTok itu tidak bisa. Dan kalau Anda mau pakai WiFi, juga saya tidak berhasil menggunakan WiFi. Tapi kalau saya pakai mobile data, itu sudah pasti bisa. Ini yang perlu Anda ketahui masalah SIM card. Yang lain-lainnya lagi, tadi saya sudah katakan bahwa di hotel, di apartemen, di rumah sakit, itu mereka sangat mengkeramatkan angka 4. Karena angka 4 itu seperti kita ketahui adalah C itu adalah mati. Jadi mereka untuk menghindari penggunaan angka 4. Kalau di kita mungkin angka 4 saja sudah merupakan suatu hal yang keramat, tapi ternyata di sini 14, 24, 34 itu keramat semuanya. Ini adalah bangunan yang dibuat untuk mencegah terjadinya gempa bumi. Kalau seandainya terjadi gempa bumi, tidak hancur semuanya, masih ada yang bisa direnovasi seperti ini. Ada beberapa lagi yang perlu Anda ketahui untuk yang baru pertama kali berangkat ke Cina. Saya mempunyai beberapa info, yaitu di Cina ini yang mempunyai 4 season ada. Contohnya di bagian utara, yaitu seperti halnya Beijing. Mereka mempunyai 4 season. Beberapa kota lain lagi yang di utara. Pernah saya berangkat ke utara pada 5 tahun yang lalu di bulan Desember. Itu mencapai -3 derajat dan terjadi salju atau icing. Tapi kalau di kota Chenzhou ini cuma ada 2 season doang, panas dan winter. Sepanas-panasnya di sini, itu cuma 36 derajat Celcius. Sekedingin-dinginnya, paling cuma sekitar 5 derajat Celcius saja. Ada juga cerita lainnya. Dulu,
keluarga Cina itu hanya boleh memiliki satu anak saja. Kalau lebih dari satu anak, dilarang oleh pemerintah. Tapi sekarang ini, mereka boleh mempunyai lebih dari satu anak. Dan kembali lagi ke cerita dulu. Apabila mereka mempunyai anak perempuan, mereka boleh mempunyai anak lagi sampai 2. Tapi kalau ternyata yang kedua itu perempuan juga, mereka akan stop. Tidak bisa mempunyai anak sampai ketiga. Tapi kalau punya anak pertama langsung laki-laki, dan itu sudah harus stop, tidak boleh diteruskan lagi. Karena maksimum hanya 1. Itu dulu. Dan kembali lagi ke masalah cerita dulu. Cina itu dulu kita tahu sangat miskin. Bahkan di tahun 80-an saja, orang yang mempunyai jam tangan itu sangat jarang sekali. Bahkan katanya juga, menikah, kalau mau melamar, itu persyaratannya harus punya jam tangan, harus punya mobil, dan satu lagi saya lupa. Seperti itulah mencerminkan betapa susahnya hidup zaman dulu. Apalagi yang namanya zaman dulu kita tahu semua rakyat di sini menggunakan sepeda. Yang punya motor itu hampir boleh dikatakan orang kaya. Apalagi yang punya mobil. Tapi sekarang di sini hampir tidak pernah ada orang miskin. Semuanya rata-rata punya motor dan punya mobil. Mobilnya pun juga mobil mewah dan bersih. Rumahnya pun juga bagus seperti itu. Beda halnya dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh sepeda saja itu sudah merupakan suatu barang mewah. Seperti itulah. Jadi tidak heran kalau ada sebuah kalimat mengatakan, belajarlah setinggi-tingginya kalau perlu sampai ke negeri Cina. Padahal dulu negeri Cina itu sangat miskin. Tapi sekarang tidak ada yang kita bisa melihat orang-orang miskin di sini. Semua rata-rata orang-orang yang berhasil. Dan jangan merasa seperti aneh juga. Kemarin saya melihat pengemis itu membawa cangkir atau bawa kaleng, isinya itu adalah barcode. Jadi kalau kita memberikan uang kepada mereka, pakai barcode. Seperti kita belanja di supermarket atau belanja di mana-mana itu kita pakai barcode. Dan seperti itulah kondisinya. Dan kenapa di Chenzhou ini tidak ada 4 musim? Karena sini letaknya cuma 24 derajat north. Cuma ada 2 musim saja. Sedingin-dinginnya seperti saya katakan tadi, itu hanya 5 derajat Celcius saja. Sepanas-panasnya cuma 36 derajat. Oke, kita jalan lagi sekarang. Now we are at Pagoda Palace. You can see behind me, it names East Pagoda, where on the ground floor, occupied by the general. The second floor for the monk, maybe for general, and the top of the pagoda itself occupied for Buddha. So there are 5 floors occupied by monk, the highest monk, and maybe the lowest monk. The height is about 48. 48. Yeah. 48 meters height. Very nice. And do they have light at night time? A little light. Only daytime ya? Yeah, a little light. Yeah. Jadi kita bisa lihat ini adalah pagoda, di mana pagoda itu yang bagian bawah itu untuk jenderal, yang berikutnya untuk biarawan, dan terakhirnya di atas itu untuk Buddha. Seperti itu. The current temple now is about 80,000 square kilometers. Before it is a mulberry tree, full of mulberry tree, and then for silk. And one day the monk came to the owner of this land to persuade him to donate this land for building a temple. Of course, it is a very big treasure. He's not so willing, but you cannot refuse a monk. Very unpriced. He said, make a special request. He said, if you can make my mulberry tree with lotus flowers, then I'll donate this land. The very next day, all the mulberry tree get lotus flowers. Then he said, how big you want? He said, as big as my casa. He threw the casa into the sky, and the very next day it covered the leaf land. So that's why we get the leaf forward. The mulberry tree get the lotus flowers, became a kingdom of the Buddhism. That's the Sanlian part here. That's why it came in. Okay. Now I am at Taoism or Lao Tzu statue. Lao Tzu statue, it tells about Taoism believing. When we walk here, at distance, a few meters from here, our face is not friendly,
the statue may be just the same. But if we come here with a bright face and smiling face, and the statue will be looks like smiling also. I don't know why, but they said that's true. Okay, ada di atau disebut juga Canton, dan di belakang kita ini adalah sebuah gereja cukup artistik bentuknya di Guangzhou, atau juga Canton adalah ibu kota dari Guangdong, di mana penduduknya kurang lebih sekitaran 19 jutaan. Di Guangzhou ini jauh lebih banyak orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dibandingkan di Quanzhou seperti yang tempat kita kemarin. Tadi malam kita baru tiba di Guangzhou dan kita akan bermalam di sini 2 malam sambil melihat-lihat tempat shopping barangkali. Yuk kita lihat di tempat di dalam, entah apa yang mereka jual. Di mana-mana di pelosok kota di Cina sudah mulai nampak ornamen-ornamen untuk Chinese New Year. Semuanya merah dan meriah, terutama di malam hari. Banyak sekali ornamen-ornamen merah seperti begini. Ini di salah satu sudut kota yang mana seperti halnya mungkin di sekitaran pasar pagi barangkali ya. Dan seperti inilah suasana merah-merahnya. Guangzhou terkenal dengan logo 5 kambing. Maka dari itu ini ada sebuah taman, apa nama tamannya, tapi yang jelas mencerminkan adalah ini kota dari Guangzhou sendiri. Karena dengan logo patung 5 ekor kambing tadi, itu orang sudah pasti tahu bahwa ini adalah sebuah logo cerminan kota Guangzhou. Dan hampir seluruh turis-turis yang ada di sini itu rata-rata semua Chinese people. Dan tidak kita lihat satu orang asing pun semenjak pertama kali datang sampai kali ini, hampir tidak pernah melihat orang-orang Eropa atau Amerika atau dari benua lainnya. Cuaca saat ini masih sangat sejuk, walaupun suhu sudah mulai naik. Tadi pagi 11, sekarang mencapai 17, dan anginnya dingin, jadi masih terasa dingin. Oke, thank you. Jalan di Cina baru sekali ketemu orang Indonesia ini. Hai. Dan kita sekarang berada di Guangzhou. Secara nggak sengaja rupanya istri saya nguping ada orang ngomong bahasa Indonesia, langsung disamber. Gimana Pak Amin, ada komentar apa? Alhamdulillah kita ketemu saudara di Guangzhou. Ibu udah berapa kali kemari, Bu? Saya udah 3 kali, Oh. tapi nggak pernah keliling-keliling, baru ngeliat objek wisatanya. Ternyata keren. Ini mantu atau anak? Ini mantu saya yang cantik ini. Oh iya, ini Piao Liang. Baru pertama kali ke Guangzhou. Senang, ini mantu atau cucu juga, ini cucu? Oke. Iya deh, selamat jalan-jalan, Ya, selamat sama-sama. menikmati ya. Iya, mari pamit, kita pamitan. Bye. Kami sempat menyempatkan diri untuk sholat di salah satu masjid di Guangzhou. Kita nggak tahu nama tempatnya apa, karena minta tolong taksi yang antar ke sini. Dan inilah di kondisi di dalam masjidnya. Sekarang saya berada di ground floor Menara Guangzhou. Menara Guangzhou adalah menara yang tertinggi di dunia, setinggi 604 meter. Dan inilah tiket counternya, di mana harga tiket untuk orang dewasa itu sekitar 150 yuan atau 298 kemungkinan. Dan beli tiket ini harus online, kalau tidak akan dapat karena pengunjungnya banyak sekali. Tapi pada saat yang paling baik adalah di waktu pagi dan sore hari, karena waktu tersebut pengunjungnya berkurang. Tapi kalau pada saat hari libur atau weekend pasti akan ramai sekali. Dan seperti apa nanti kita saksikan di atas. Guangzhou Tower adalah tower yang tertinggi di dunia. Tower ini dibuat tahun 2009 dan selesai tahun 2010. Kepentingannya untuk untuk sinyal televisi, di mana pada tahun itu diperuntukkan untuk Asian Games 2010. Dan kabarnya
Di tower ini adalah tempat yang sangat spektakuler sekali untuk bisa dinikmati. Seperti apa nanti kita lihat di dalam seperti apa. Yuk kita naik sekarang. Anda bisa lihat di negeri kita sangat membanggakan sekali Monas. Namun di sini lebih spektakuler lagi. Dapat Anda saksikan entah seperti apa anginnya barangkali atau dinginnya. Karena saat sekarang ini memang masih musim dingin, di mana temperatur di luar bisa mencapai 10 atau 12 derajat, makin sore makin turun temperaturnya. Dan sekarang ini matahari terik itu tetap masih dingin juga. Yuk kita lihat ke atas sekarang. Welcome to the Canton Tower. You are taking the double carriage high-speed lift at the speed of 5 meters per second. For the guests with combo tickets, please go to 111 floor via interval lift on 108 floor. Bubble tram and other outdoor tickets can be bought at the ticket machine on 107 floor. There are 3 restaurants on the top of the tower. Reservation can be made at 107 floor Skybar. Have a nice trip. Sekarang ini kami berada di lantai, maksud kami berada pada ketinggian 428 meter. Dan masih ada sekitar hampir 200 meter lagi menuju ke atas. Ini hanya per transitan saja barangkali. Gedung pencakar langit dapat kita lihat di ketinggian 428 meter. Kwangchong Tower dilihat dari luar gedung. Seperti ini tingginya. Mata memandang ke langit, sakit pinggang. Kami sebentar lagi akan naik cruise untuk mengelilingi sungai di Guangzhou entah berapa lama, dan ini posisi mereka yang sedang mengantri. Saat ini pukul 6:15 dan cruise akan bergerak nanti pada pukul 6:30. Jadi 15 menit lagi kita sudah mulai mengantri untuk boarding. Nah, seperti beginilah suasana di malam hari. Kwangchong Tower sudah mulai nyala lampunya. Kita bisa lihat sekian tingginya. Sekarang kita sudah boarding menuju cruise. Jadi kita menikmati pemandangan kota Guangzhou di malam hari yang kabarnya indah. Bisa melihat pemandangan lampu hotel, apartemen, ataupun menara, dan kondisi ataupun situasinya mirip-mirip dengan kapal pesiar di Shanghai seperti ini juga. Sekarang kita sudah berada di atas cruise dan kita ada di upper deck. Tadi sempat ngopi di bawah. Kali ini kita bergerak ke atas supaya bisa melihat pemandangan lampu di sekeliling atau di sekitar perjalanan cruise yang akan ditempuh selama kurang lebih 1 jam. Di samping kita juga ada cruise lagi. Oh, ternyata bukan. Kiri kanan penuh dengan hotel. Tidak beda halnya dengan suasana cruise di baik di Turki maupun di Shanghai. Sama lah seperti itu. Untuk naik cruise ini, harga tiketnya kurang lebih sekitar 150 yuan atau kurang lebih sekitaran 350 ribuan. Seperti itulah selama perjalanan 1 jam. Ya cukup lumayan worth it. Di dalam kita diberikan semacam snack ataupun coffee break seperti itu, sambil menikmati pemandangan di malam hari. Oke, thank you. Kwangchong Tower setiap beberapa menit berubah warna. Sebentar lagi kita akan merapat dan titik terakhir kita bisa menikmati menara atau Kwangchong Tower, dan dermaga sudah semakin dekat, semakin dekat. Good morning. Sekarang saya berada di Zhuhai. Zhuhai itu adalah sebuah kabupaten dari provinsi Guangdong. Tadi pagi kami naik mobil dari Guangzhou menuju Zhuhai, kurang lebih sekitar 1 jam 40 menit, sekitaran 125 atau 140 km.
jarak dari di belakang saya ini adalah gedung opera, dan Zhuhai itu terkenal dengan patung gadis nelayan. Mungkin setelah ini kita akan pergi menuju ke patung gadis nelayan yang mencerminkan adalah semangat hidup dari masyarakat sini. Di masyarakat di Zhuhai ini mereka menggunakan bahasa Mandarin, juga sebagian Kanton, dan terutama di tempat pariwisata mereka masih atau ada yang bisa berbahasa Inggris. Padahal pada umumnya orang-orang Chinese itu sangat jarang sekali yang bisa berbahasa Inggris. Tapi di tempat wisata seperti ini tentunya banyak sekali yang bisa bahasa Inggris. Zhuhai terletak di pinggir pantai, dan ini adalah salah satu gedung opera yang terkenal di kota ini. Seperti apa? Mari kita lihat ke dalam. Ayo, inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa Zhuhai itu mempunyai sebuah ikon, yaitu patung gadis nelayan. Ini mencerminkan semangat hidup dari masyarakat setempat melalui ikon yang dia buat seperti ini, letak di pantai. Dan di ujung sana itu dapat kita lihat sebuah jalan atau jembatan yang menghubungkan antara Hong Kong, Macau, Zhuhai. Ya, Hong Kong, Macau, dan Zhuhai. Itulah jembatan di sana yang menghubungkan sekitar Tongli. Jadi dari Zhuhai ini menuju ke Xiangdang atau ke Hong Kong itu nggak jauh, bisa dicapai dengan mobil atau dengan kereta. Oke, thank you. Saat ini kita berada di salah satu masjid di kota Zhuhai, yaitu Masjid Yinmingyan. Ornamennya seperti sama dengan wihara atau kelenteng. Di sini adalah tempat untuk foto-foto, di mana ini adalah replika dari tempat yang berada di Beijing. 皇帝、皇后、小公主都可以拍啊，要不要照一个留个纪念？他会遮场。一般这个有能力人上去。到唯一场水上表演，前往底下江南，知道我们这个大船上啊，派点陪你们一起游不坐船观看表演啊。一场水上表演，前往底下江南，知道我们这个大船上啊，要乘。 Sekarang kita berada di pelabuhan Chiuchou Port yang sebentar lagi akan berangkat untuk mengitari antara Zhuhai menuju Hong Kong dan Macau. Pengalaman baru bisa menginjak Hong Kong dan Macau walaupun hanya di perairan. Sekarang kita boarding menuju ke kapal untuk lihat-lihat Macau dan Hong Kong. Perjalanan ini akan makan waktu kurang lebih 1 jam 50 menit dengan tiketnya 238 yuan atau kurang lebih Rp530.000 untuk mengelilingi Hong Kong dan Macau dan kembali lagi ke Zhuhai. Ini adalah kapal ferinya. Sebentar lagi kita akan naik menuju ke kapal. Rata-rata penumpangnya lagi-lagi adalah 99% local people. Di belakang saya banyak sekali orang dari Xinjiang dan hampir boleh dikatakan tidak ada turis asing. Seperti inilah cabin di ferry boatnya. 亲爱的各位旅客朋友们，西航向的右侧是澳门的区域，你能够看到2个尖尖的塔，一个金普星，我们的澳门的观光塔。 Sekarang kita sudah merapat kembali ke Zhuhai dan perlahan kita mulai keluar setelah mengelilingi Macau dan Hong Kong selama 1,5 jam dengan angin yang sangat kencang dan dingin. Pagi ini kami berada masih di Shenzhen dan saat ini berada di Tamesha Coastal Park. Sebentar lagi kita akan naik yacht. Seperti apa? Kita lihat nanti. Cuaca panas sekali di sini dan bisa dilihat tidak ada awan satupun di langit. Namun anginnya cukup kencang dan suhu pun cukup dingin, sekitar 15 derajat Celcius. The weather is nice
Kita jalan-jalan lagi. Saat ini kapalnya lebih kecil dari yang kemarin kita keliling Hong Kong dan Macau, dan ini hanya mungkin untuk berkeliling di sekitaran Shenzhen saja. 现场拍现场里照片的，就我手上这样大的包起包裹数，10块钱一张，可以合影。 Saat ini kami sedang mengelilingi Teluk Shenzhen, di mana Teluk Shenzhen ini dapat Anda lihat Hong Kong di depan sana. Walaupun kemarin kita sudah mengelilingi Shenzhen, Macau, dan Hong Kong, saat ini kita sedang mengelilingi atau berputar-putar di sekitaran perjalanan mengelilingi Shenzhen sudah berakhir dan kita sudah turun dari kapal. Selama perjalanan tadi kurang lebih 1 jam lamanya. Pulang dari cruise langsung sudah disiapkan makan ikan. Mantap. Yang nampak di depan Anda ini adalah bangunan-bangunan pencakar langit di kota Shenzhen. Tempat kami mengambil gambar ini adalah sebuah menara Tianwang di kota Shenzhen, di mana menara ini setinggi 69 lantai. Di belakang sana, agak sedikit berkabut, adalah kota Hong Kong. Di depan kita saat ini adalah menara tertinggi kedua di Shenzhen, yaitu 441,8 meter. Gedung ini bernama Qing Fund Finance Center. 谢谢我的朋友。我的朋友你好。好，再见。再见再见。好，拜拜。袋子没用了吗？啊，没用那就放车上吧。这个要吗？不要。Sekarang kita akan kembali ke Guangzhou. Sekarang kita sudah ada di terminal Guangzhou, akan menuju ke Quanzhou. Telah melalui perjalanan darat dari Shenzhen menuju Guangzhou, kurang lebih hampir 2 jam. Beruntung darat tadi tidak macet. Sekarang kami sudah berada di airport Guangzhou, akan terbang menuju ke Quanzhou lagi dan akan bermalam di Quanzhou lagi. Penerbangan dari Guangzhou menuju Quanzhou itu kurang lebih sekitar 1 jam dan 15 menit. Barusan kami tertahan di check-in counter. Pemeriksaannya sangat ketat sekali. Contohnya, power bank harus diperlihatkan, lalu baterai dari kamera juga harus dikeluarkan, padahal sudah masuk ke dalam X-ray. Dan sangat ketat sekali pemeriksaannya. Jadi bila Anda masuk ke dalam airport, usahakan punya waktu 1,5 sampai 2 jam sebelum schedule, untuk menghindari bawaan yang Anda bawa itu akan diperiksa berulang kali dan akan memakan waktu. Dari check-in counter sampai menuju pesawat itu jalan kaki kurang lebih bisa mencapai 15 atau 20 menit, lumayan jauhnya. Kami sudah ada di dalam pesawat dan pesawatnya adalah Airbus 320. Kaptennya cewek. Saat ini kami sudah berada di Fuzhou dan sudah ada di sekitaran masjid. Sambil menunggu sholat Jumat, kami sempat jalan-jalan dan di samping masjid ini ada yang jualan kambing, sapi. Mari yuk kita lihat ke masjidnya. Masjid yang di Fuzhou ini hanya dibuka 1 minggu 1 kali, dan itu hanya hari Jumat saja yang dibukanya. Selain hari Jumat, masjid ini tutup.
Nah, inilah masjidnya. Mereka menjual daging sapi dan daging kambing. Kami tadi masuk atau datang pukul jam 12. Kami kira sholat Jumat jam 12, ternyata sholat Jumatnya jam 1. Dan jam 12 kami datang tadi masih ditutup. Nah, itu ada tulisannya 100%, pasti tulisannya 100% halal itu. Ya, seperti ini masjidnya. Jadi kesibukan masjid di sini hanya hari Jumat saja. Tentunya besar, lebar, dan tinggi sekali. Kita lihat di sampingnya lagi. Kesibukan berniaga itu hanya di hari Jumat saja. Di hari-hari biasa, masjid tutup, mereka pun juga mungkin berniaga juga tutup. Cingwen, ni nali lai? Ni叫什么名字? Di sini tempat untuk berwudu, sandal juga tidak ada. Jadi inilah kondisi di dalam masjidnya seperti ini. Dan menurut cerita dari orang lokal, barusan ketemu dengan orang Pakistan, di sini hanya dipakai masjidnya hanya untuk hari Jumat saja untuk sholat. Tapi di saat bulan Ramadan, setiap hari itu dipakai untuk taraweh. Dan tadi ada orang yang bilang jam 1 baru buka. Ternyata start sholat Jumatnya jam 2:10. Maka dari itu sekarang pukul 1:15 masih sepi jemaahnya. Ternyata peserta ataupun para jemaahnya ini ada kurang lebih sekitar 200-an orang. Dan 90% diantaranya rata-rata orang Chinese, sisanya adalah orang-orang Afrika. Sekarang ini saya berada di Museum Lim Siu Leong, di mana Lim Siu Leong itu kita tahu semuanya adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang berasal dari Fuqing, yaitu di sekitaran provinsi Fujian atau kurang lebih sekitar 147 km jaraknya dari Quanzhou. Dan letak kota ini sangat sepi, masih di wilayah sekitar termasuk kota kecil lah, dengan cuaca yang sangat cantik sekali. Suhu pada saat ini berkisar 12 derajat Celcius di bulan Desember tanggal 21 posisi saat ini. Seperti apa? Mari kita lihat di dalam. Lim Siu Leong datang ke Indonesia tahun 1939 dan langsung menuju ke Kudus. Pada saat itu beliau belumlah menjadi orang dan memulai karirnya dari berdagang sampai akhirnya berhasil. Kadang limen有4小卷tunggu sebentar, Mam. Pantungnya terpapang di pintu utama, begitu megahnya. Saat ini saya sudah sampai di pintu masuk halaman utama di dalam gedung atau di dalam Museum Lim Siu Leong. Kita lihat patungnya, begitu gagahnya, begitu berwibawanya beliau. Beliau lahir tahun 1917 dan meninggal tahun 2012 atau pada usia 95 tahun. Seperti apa nanti di dalam gedung ini? Ada museum atau ada barang yang bisa kita lihat? Yuk kita lihat ke dalam yuk. Saya baru saja check-in, sudah selesai di Xiamen dan sekarang menuju ke waiting room. Jadi informasi untuk Anda yang baru pertama kali terbang ke Cina, apakah itu ke Xiamen, Guangzhou, kemanapun juga, pertama hindari membawa, mau kemana? Oke, hindari membawa power bank, ditaruh di koper, tidak boleh. Satu. Yang kedua, kalau Anda membawa baterai kamera seperti saya, ini informasi saja, tidak standar semua airport itu. Ada yang dilarang bawa baterai, dan baterai itu harus dikeluarkan dari kantong, dari tas, walaupun di dalam cabin, bagasi cabin itu kedetek semuanya, tapi tetap dia tidak akan bisa terima dan harus dikeluarkan. Tapi nggak ada masalah, cuma sekedar baterai kamera saja. Dan yang lain-lain sementara so far so fine.